Assalamualaikum anak-anak, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kita masih membahas di tema 1 dan hari ini kita masuk ke subtema 3 yaitu bersyukur atas keberagaman dan di pembelajaran 1. Materi kita yaitu tentang energi bunyi. Bunyi merupakan energi yang dapat kita dengar. Setiap hari kamu pasti mendengar bermacam-macam bunyi, iya kan? Coba perhatikan contoh berikut ini. Dari berbagai contoh yang telah kalian dengar tadi, itu semua dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, jadi sudah paham kan yang dimaksud dengan bunyi? Semua benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Nah, bunyi yang sampai ke telinga kita bisa terdengar pelan ataupun keras. Bunyi yang keras ditimbulkan oleh getaran yang kuat, sedangkan bunyi yang pelan ditimbulkan oleh getaran yang lemah. Keras pelannya bunyi dipengaruhi oleh simpangan getar atau biasa disebut dengan amplitudo. Contohnya ketika kita berbisik. Coba kalian pegang di arah leher. Nah, ketika berbisik, getaran yang ditimbulkan oleh pita suara yaitu getaran yang lemah. Sebaliknya, jika kita berteriak akan terdengar bunyi yang keras. Karena ketika berteriak, getaran yang ditimbulkan oleh pita suara yaitu getaran yang kuat. Terkadang bunyi juga bisa terdengar melengking yaitu tinggi ataupun rendah. Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Frekuensi diukur oleh satuan Hertz atau biasa disingkat dengan Hz. Nah, dituliskan dengan seperti ini ya, yang ada pada gambar. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Perhatikan diagram sifat-sifat bunyi ini ya. Sifat-sifat bunyi terdiri dari 3 jenis, yaitu bunyi dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi dapat diserap. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu merambat melalui zat gas, merambat melalui zat padat, dan merambat melalui zat cair. Sedangkan bunyi dapat dipantulkan terdiri dari 3 jenis juga ya. Yang pertama, bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung. Dan yang ketiga, gema. Nah, mari kita bahas lebih dalam lagi mengenai sifat-sifat bunyi ini. Sifat bunyi yang pertama yaitu bunyi dapat merambat. Bunyi sampai ke telinga kita dengan cara merambat.
Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu zat padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Bunyi merambat melalui zat gas atau udara, contohnya pada gambar ini. Nah, ketika lonceng digoyangkan, maka bunyi lonceng akan terdengar dari berbagai arah. Suara lonceng tersebut akan merambat melalui udara sampai ke telinga kita. Selanjutnya, bunyi merambat melalui zat padat. Contohnya, pada gambar ini terdapat 2 orang anak, yang satu sedang memukul meja dan anak yang satunya lagi sedang mendekatkan telinganya untuk mendengar suara dari pukulan tersebut. Ketika meja dipukul, maka bunyi pukulan tersebut akan terdengar. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Benda padat pada gambar ini yaitu meja. Perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat dibandingkan dengan perambatan bunyi melalui udara. Selanjutnya, bunyi merambat melalui zat cair. Contohnya, pada gambar ini, ketika kita membenturkan 2 buah batu di dalam air, bunyinya bisa terdengar dari luar air. Ini membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Bunyi benturan batu di dalam air lebih lemah dibandingkan bunyi benturan batu di luar air. Hal ini menunjukkan bahwa rambatan bunyi melalui air kurang baik dibandingkan melalui udara. Sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang memiliki permukaan yang keras, seperti dinding, kayu, batu, besi, dan kaca. Bunyi pantul dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi jika sumber bunyi dan dinding pemantulnya berdekatan. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Bunyi pantul ini terjadi pada ruangan yang kecil dan tertutup. Contohnya pada gambar ini. Nah, ketika kita berteriak di dalam kamar mandi, maka bunyi pantul akan terdengar jelas. Hal ini disebabkan oleh bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Nah, jadi itulah mengapa bunyi pantul dapat memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung. Gaung terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantulnya cukup jauh. Bunyi pantul ini terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar kurang jelas. Bunyi pantul ini terjadi pada ruangan yang besar dan tertutup. Contohnya pada gambar ini, ketika kita berada di dalam bioskop, maka bunyi pantul yang akan terdengar kurang jelas. Hal ini disebabkan oleh bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan atau mengikuti bunyi asli. Nah, itulah mengapa bunyi asli terdengar kurang jelas. Yang ketiga, gema. Gema terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul sangat jauh. Bunyi pantul ini terdengar jelas setelah bunyi asli selesai diucapkan. Hal ini terjadi karena bunyi pantul dan bunyi asli tidak bercampur. Contohnya seperti gambar ini. Nah, ketika seseorang berteriak di dalam gua atau di lereng gunung, maka bunyi pantul akan terdengar jelas. Hal ini disebabkan oleh bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli diucapkan.
Sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda yang memiliki permukaan yang lunak. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi disebut sebagai peredam bunyi. Contohnya, kain, kertas, busa, karet, dan serbuk kayu. Nah, benda-benda tadi digunakan untuk menyerap bunyi agar tidak terjadi pemantulan bunyi seperti gaung. Peredam bunyi biasa dipasang pada beberapa tempat. Contohnya, bioskop, studio musik atau rekaman, dan gedung pertemuan. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Anak-anak, tetap semangat belajarnya. Selalu jaga kesehatan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.